Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya Arsyad Levi dari Departemen Teknik Kimia NRP 2008-23-2007. Di sini saya akan menjelaskan beberapa problem yang ada dalam soal mini teaching problem untuk pendaftaran ASUS kalkulus, di mana ada tiga problem dan kita dikenalkan untuk mengerjakan dua dari tiga problem tersebut. Saya memilih problem nomor 2 dan nomor 3. Oke, let's start. First problem yaitu soal nomor 2 diberikan fungsi fx plus 7 untuk fx akar 7 plus x kuadrat dan gx akar 9 min x kuadrat. Dapatkan domain f dan g serta fungsi komposisi f, g, x berserta domain. Ini adalah soal yang cukup simpel, teman-teman. Jadi untuk domain f, kita tahu bahwa fx itu adalah fungsi akar, di mana bilangan di dalam akar itu nilainya tidak boleh kurang dari 0, karena akan menghasilkan bentuk imajiner yang tidak terdefinisi. Contohnya seperti akar min 1. Itu kan sama dengan bilangan imajiner. Sedangkan imajiner ini tidak termasuk dalam golongan bilangan real. Sehingga kita harus menghindari nilai di dalam akar itu min 1. Caranya gimana? Kita buat persamaan 7 plus x kuadrat. Nilai di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Lalu masing-masing ruas kita kurangkan dengan min 7. Min 7. 7. Nah, untuk menghasilkan x kuadrat lebih dari min 7. Nah, pernyataan ini benar karena nilai x kuadrat itu selalu lebih dari 0, selalu positif. Sehingga pernyataan ini benar, ya fungsi fx tidak mungkin lebih kecil dari 0 sehingga terdefinisi di setiap titik bilangan real. Nah, secara matematis dapat dituliskan bahwa df sama dengan x kuadrat, df sama dengan x kompartemen bilangan real, atau df kurung terbuka min hingga plus hingga. Ini kurung terbuka karena dia merupakan bagian dari hasil. Sehingga dalam titik bilangan misalnya, itu adalah bulatan kosong, bulatan yang tengahnya kosong. Kita bisa lanjut ke soal problem berikutnya. Kemudian domain G. Domain G ini juga sama fungsi akar. Seperti fungsi F tadi, akar tidak boleh lebih kecil dari 0, bilangan di dalam akar. Sehingga kita lakukan hal yang sama. Di sini kita lakukan aljabar linear biasa. Ini dikurang dengan min 9 pada setiap ruasnya, sehingga menjadi x min x kuadrat lebih dari min 9, lalu dikalikan dengan uh, akar min 1, dikalikan dengan min 1 pada setiap uh, ruas, sehingga menjadi berbalik tanda, Nah, setelah berbalik tanda, menjadi x kuadrat lebih kecil sama dengan 9. Nah, lalu kita bisa melakukan pengakaran, jadi x kuadrat lebih kecil dari akar x kuadrat lebih kecil dari akar 9. Kita lakukan pengakaran akar x kuadrat lebih kecil dari akar 9. Menjadi x lebih kecil dari sama dengan plus minus 3. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok bisa tiba-tiba uh, plus minus 3, padahal kan 3 akar 9 itu kan 3. Karena min 3 kuadrat, jika kita perhatikan, min 3 kuadrat itu juga menghasilkan 9. Dan juga kita punya sifat bilangan mutlak di mana x kuadrat yang diakarkan itu sama dengan nilainya dengan bilangan mutlak. Di mana bilangan mutlak ini negatif ataupun positif, hasilnya tetap positif, sehingga hasilnya tetap, meskipun ini di dalamnya 3 atau min 3, hasilnya tetap tak akan negatif, nilai mutlak. Sehingga x lebih kecil dari sama dengan plus minus 3. Maka domain G dapat ditulis domain G x kompartemen R min 3 lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari sama dengan 3, atau ini domain G ya maksudnya.
domain G min 3 koma 3 kurung tertutup karena min 3 dan 3 adalah bagian dari penyelesaian hasil seperti itu. Kemudian lanjut ke problem kedua, fungsi komposisinya. Bagaimana dengan fungsi komposisinya? Kita harus tahu dulu definisi fungsi komposisi f gx merupakan fungsi f yang di dalamnya terdapat fungsi gx. Maka kita tuliskan dulu fungsi f tadi kan akar 7 plus x kuadrat. X-nya kita ganti dengan gx, yaitu akar 9 min x kuadrat pangkat 2. Lalu kita kuadratkan menjadi 7 plus 9 min x kuadrat menjadi akar 16 min x kuadrat. Ini untuk fungsi komposisinya. Lalu berapa domainnya? Definisi domain dari f fungsi komposisi fg adalah x merupakan kompartemen dari dg, di mana gx merupakan kompartemen dari domain f. Kita tahu kalau domain G itu tadi kan min 3,3. Sedangkan uh, domain F tadi adalah min tak hingga plus tak hingga. Nah, kita tahu min 3,3 atau GX ini selalu berada di min tak hingga sampai plus tak hingga. Selalu beririsan dan berada di dalam min tak hingga ke plus tak hingga. Karena nilai GX akar 9 min X kuadrat ini selalu berada dalam min tak hingga plus tak hingga, maka diperoleh domain fungsi komposisi Fg adalah min 3,3 atau domain sama dengan domain G-nya. Ini benar teman-teman karena apa? Karena jika nilainya ini lebih besar dari 3, misal kita katakan 5 gitu, maka di sini akan negatif atau akan akar 0. Mana akar 0 itu tidak termasuk, lebih kecil dari 0 gitu, min 3,3. Jadi kita memakai apa itu, tahu kan, jika lebih kecil dari 3 maka akan menghasilkan 0 juga tidak ada. Atau misal 5, 5 kuadrat menjadi min 9. Oke, saya rasa untuk nomor 2 sudah cukup. Kita berlanjut ke soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini adalah dapatkan semua bilangan kompleks yang memenuhi persamaan z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0. Oke, jadi kita gunakan teorema bilangan kompleks jika z sama dengan r cos theta plus i sin theta memenuhi wn sama z, maka bilangan kompleks yang memenuhi dapat dinyatakan dalam formula ini. Kita bisa lihat sendiri formulanya. Lalu persamaannya kita rubah menjadi z-nya kita jadikan satu bilangan yang bukan bilangan berpangkat. Nah, kita jadikan z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0. Z pangkat 5 sama dengan min 4 plus 4i. Z sama dengan min 4 plus 4i. 1 pangkat 1 per 5. Seperti itu. Setelah kita rubah, kita cari modulus R-nya. A kuadrat plus B kuadrat, di mana dua bilangan yang menjadi penyusun dari bilangan kompleks tadi. Jadi akar 32. Sedangkan argumennya adalah tan inverse B per A atau tan theta sama dengan min 1. Kita lihat dari tabel ini. Bilangan A itu negatif, bilangan B positif, sehingga berada di kuadran 2. Nah, karena berada di kuadran 2, maka nilai min 1 ini adalah 135 derajat atau 3 pi per 4. N-nya adalah 5, K adalah 0,1, dengan K itu adalah 0,12 sampai N-1, sehingga maksimal adalah 4. Maka dapat disubstitusikan dalam persamaan akar tadi. Seperti ini, yang formula dari W sama dengan R1 per N cos bla bla bla. Kita tahu bahwa akar 32 pangkat 1/5. Kita tahu 32 itu adalah 2 akar 5, teman. Sehingga 32 akar 5 itu adalah 2. Sedangkan akar 32 ini di dalam akar. Sehingga akar 2 nya menjadi 32/5 nya menjadi akar 2. Sehingga kita dapat sederhanakan seperti ini dan didapat hasil seperti ini. Akar 2 cos 27 derajat plus I sin 27 derajat. Pengerjaannya juga sama untuk uh, yang lain.
Sama untuk K sama dengan satu dan K sama dengan 2 sama, kita hanya perlu mengganti nilai K-nya saja. Untuk yang K sama dengan satu ini kita ganti satu, K sama dengan 2 ini diganti 2, seperti itu. Hasilnya juga akan berbeda di sudutnya. Cos 90, kalau tadi cos 27 ini menjadi cos 99 derajat di 99 derajat. Yang yang untuk K dengan 2 itu cos 171 sin 171, begitu juga dengan cos 3, cos 4. Hasilnya seperti ini. Dan pengerjaannya untuk setiap titik sama. Jadi yang penting apa? Yang penting kita seharus bisa untuk mencari dua ini yang terpenting, modulus dan juga argumen. Jika sudah menemukan, maka selanjutnya akan gampang. Dan jangan lupa buat menyederhanakan persamaannya menjadi seperti ini terlebih dahulu. Nah, saya rasa itu untuk hari ini. Terima kasih telah menyimak video penjelasan mini teaching, penjelasan problem kalkulus 1 atau mini teaching dari saya. Semoga menikmati dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.